tentang bahasa Indonesia. Kelanjutan yang kemarin ya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah sejenak kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Amin amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak silahkan dibuka buku paketnya subtema 3. Subtema 3. Halamannya adalah halaman 53. Oke, sudah dibuka ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tanda jeda dalam puisi atau menggunakan tanda jeda untuk mendeklamasikan puisi. Anak-anak tahu yang namanya mendeklamasi? Oke, mendeklamasi itu adalah membaca puisi di depan banyak orang dengan mengikuti aturan-aturan dalam membaca puisi. Seperti yang pertama adalah menggunakan tanda jeda. Anak-anak harus tahu ya, yang namanya tanda jeda itu sama halnya dengan waktu atau tanda sebagai berhenti, atau bisa disebut juga dengan ini, waktu untuk mengambil nafas. Ya, anak-anak pasti pernah ya ketika mendengar seseorang membacakan puisi, itu pasti ada waktu untuk istirahat sebentar. Maksudnya ketika membaca itu ada waktu untuk berhenti. Nah, itu disebut tanda jeda. Kenapa kok kita harus menggunakan tanda jeda? Karena sangat diperlukan pada saat membaca ini. Tanda jeda itu berfungsi untuk memberikan bagi pendengar bisa menikmati isi dari puisi tersebut, dan juga berfungsi untuk istirahat atau untuk mengambil nafas. Nah, berikut tanda jeda itu ada 3. Yang pertama itu garis miring, dan di bagian garis miring itu garis 1. Nah, artinya di sini adalah berhenti sesaat untuk mengambil nafas. Nah, untuk garis yang 1 ini itu artinya sama dengan tanda koma. Anak-anak tahu tanda koma ya? Tanda koma seperti ini. Nah, tanda koma itu artinya berhenti sejenak saja. Jangan berhenti terlalu lama. Nah, kalau untuk berhenti yang agak lama itu adalah yang kedua. Ya, garisnya 2. Ada garis miring 2. Kalau garis 1 itu berhenti sesaat saja, tidak lama. Kalau yang garisnya ada 2 itu agak lama. Dan biasanya ini itu berada pada di akhir per bait-bait isi puisi tersebut. Dan tanda garis 2 ini sama seperti tanda titik. Nah, kalau udah tanda titik berarti dia berhenti sedikit lama atau agak lama. Paham ya? Sedangkan garis yang ketiga itu ada 1, 2, 3. Ini sama disebut juga dengan berhenti lama sekali. Mohon maaf. Jadi kalau tandanya ada 3 garis, nah itu disebut dengan gunakan pada akhir puisi. Berarti ini udah selesai, nggak ada lagi yang baca puisi. Oke, kita perhatikan cuplikan puisi berikut. Anak-anak silakan lihat buku paketnya. Yang contoh puisi di sini itu sudah ada ya. Contoh puisi di sini itu contohnya adalah kalau kita baca saja. Jadi orang dalam membaca puisi itu tidak sama dengan membaca cerita. Jadi berbeda anak-anak. Nah, kenapa disebut dengan mendeklamasikan? Karena berbeda dengan cara kita membaca seperti biasa. Contoh
Bu Guru sudah melihat dan mendengarkan beberapa puisi yang sudah anak-anak kirimkan ke Bu Guru. Dan ada yang Bu Guru komentari, berikan saran kurang ekspresinya, mungkin